الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah-jemaah yang mulia, tidaklah pantas kita menghindari diri untuk mensyukuri karunia Allah yang telah diberikan Allah kepada kita di sepanjang usia kita. Layaklah di awal khutbah ini saya mengajak kita, menguatkan kita untuk tetap bersyukur atas semua karunia, khususnya karunia Islam, karunia iman yang sudah Allah berikan kepada kita, dan karunia bersaudara sebagai sesama muslim di antara kita. Saya mengajak kita juga untuk menguatkan tekad diri kita untuk terus ikut dalam sunnah Nabi SAW. Dan saya mengingatkan bahwa sunnah Nabi adalah semua urusan kehidupan yang mengantarkan kita seharusnya mendapatkan hasanat dalam kehidupan dunia dan hasanat dalam kehidupan akhirat. Sunnah Nabi meliputi semua urusan penampilan kita pada performa sosok pribadi kita, bicara kita, diam kita, merasa kita, berfikir kita, bagaimana kita berinteraksi sosial dalam urusan pribadi, urusan keluarga, urusan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan semuanya dalam status apapun, status pribadi, status sebagai seorang ayah, status sebagai seorang pemimpin, status sebagai seorang pengusaha, dan apapun itu. Dan semoga Allah memudahkan hisab kita satu hari kelak ketika kita mempertanggungjawabkan amal kita kepadanya. Jemaah-jemaah yang mulia, setelah tanggal 4 November 2016, ini merupakan tanggal yang cukup bersejarah bagi umat Islam Indonesia. Karena di tanggal itu, itulah pertama sekali dalam sejarah reformasi, atau bahkan dalam sejarah Orde Baru, atau bahkan dalam sejarah Indonesia merdeka, ada mobilisasi umat Islam sampai diperkirakan lebih dari 2 juta orang berkumpul di satu titik. Saya bahagian dari orang yang hadir di sana, dan saya bersaksi atas nama Allah, demi Allah, saya mendengar dan saya melihat bahwa tidak ada satu manusia yang dibesarkan hari itu, tidak ada satu partai yang dibesarkan hari itu, tidak ada satu ormas yang disebut-sebut dan dielu-elukan hari itu. Yang ada hanya satu nama yang dibesarkan dan terus-menerus disebut dari pagi sampai malam, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya meyakini demi Allah bahwa tidak ada kekuatan. Jadi kalau ada tudingan bahwa ada aktor politik di belakang itu yang berperan mengerahkan massa, maka saya bersaksi atas nama Allah bahwa saya sendiri merasakan bahwa mereka-mereka yang hadir di sana adalah mereka-mereka yang hatinya bergemuruh awalnya, dan kemudian mereka juga berangkat tidak atas biaya siapapun kecuali saling bahu-membahu, atau mungkin atas biaya pribadi, atau digerakkan oleh kekuatan yang maha besar, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa dibuktikan dari tidak ada kerusuhan yang terjadi, karena massa demikian crowded, sedemikian banyaknya itu berkumpul, begitu sabarnya, jangankan untuk melemparkan batu kepada orang, memijak rumput taman di sepanjang trotoar saja, mereka saling mengingatkan untuk mengatakan jangan sampai ada rumput atau bunga atau tanaman yang terinjak. Karena ada televisi di Republik ini yang selalu mengambil peran untuk membalikkan fakta
dan menuduh umat Islam sebagai umat yang selalu reaksioner, keras, berpotensi teror dan sebagainya. Jamaah yang mulia, apa akibat dari peristiwa itu? Kita melihat bagaimana belingsatannya orang-orang yang mereka memang sudah menyimpan rasa takut. Karena kalau sekedar ini kekuatan politik, maka mereka pasti masih tenang, atau mereka mudah menanggulanginya. Tapi saya menyaksikan bahwa kekuatan ini adalah kekuatan yang telah menggerakkan orang-orang yang rambutnya sudah putih semua. Kekuatan yang menggerakkan kiai yang tidak pernah keluar dari pesantrennya. Kekuatan yang menggerakkan orang-orang yang selama ini mengira bahwa kesolehannya adalah dengan banyaknya dia zikir kepada Allah. Tapi hari itu mereka bersatu padu untuk meneriakkan kata tidak kepada penista agama. Ini bukan bicara karena sebab sukunya, ini bukan persoalan agamanya, tapi kenistaan atau penistaan yang dilakukan adalah penistaan yang sudah sangat layak memancing kemarahan orang yang paling lemah imannya kepada Allah sekalipun. Maka saya sering ditanya orang, bagaimana dengan orang-orang yang masih mendukung dia? Maka saya mengatakan, hari ini siapapun mereka yang berada dalam barisannya, jika dia menyebut dirinya muslim, maka inilah pertama sekali saya mengatakan, mereka yang berada di sana hanyalah orang-orang munafik. Sementara jika tidak, maka pasti datang dari sekutunya. Karena Allah mengatakan, siapa yang tidak menempatkan posisinya, itu mafhum dari ayat yang sering menjadi sengketa, menjadi persoalan, perselisihan, perdebatan. Al-Maidah ayat 51, siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai aulia atau sebagai walinya, maka mereka bahagian dari orang kafir itu. Siapa yang dimaksud orang kafir di situ? Adalah Yahudi dan Nasrani. Jamaah yang mulia, saya sering mengatakan, Anda masih beriman kalau kemudian Anda tidak ikut serta dalam aksi ini, jangan khawatir. Bahkan jika ketakutan menggelayut dalam hatimu sekalipun, jangan khawatir, Anda masih beriman. Pergilah berondok dalam kamarmu, pergilah ngumpet di lemari kamarmu, atau kalau mungkin bisa, masuklah ke dalam lacimu, tapi tetaplah berdoa kepada Allah demi kemenangan Islam di negeri ini. Karena ini momentum yang semua kita paham. Jika dalam peristiwa ini pemerintah tidak menjalankan hukum sebagaimana seharusnya, maka akan sangat mungkin terjadi pada hari-hari selanjutnya, orang akan dengan mudah menistakan agama ini, orang akan mudah melecehkan agama ini, orang akan mudah merendahkan dan meminggirkan kita dari semua urusan keseharian kita. Kedua, saya perlu mengingatkan dan saya menyaksikan bahwa siapa yang menggerakkan ini semua, saya mengatakan Allah. Siapa yang dia kirim maju ke garda terdepan? Siapa orang-orang yang bertakbir? Siapa orang-orang yang menggelorakan semangat kita? Maka saya bilang, inilah pertama kali dalam sejarah negeri ini Allah kirim pewaris nabinya. Siapa yang saya maksud dengan pewaris nabinya? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Hari itu saya menyaksikan, bahkan sampai sekarang, bahwa garis komando dari gerakan ini itu dilakukan oleh para ulama. Mereka tidak bicara tentang kepentingan dunia mereka. Mereka tidak bicara tentang kesenangan apa yang mereka harapkan, kecuali mereka hanya berharap ridho dan kemudian janji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah mendengar bahwa ketua GNPF MUI pusat itu dijanjikan miliaran rupiah asal dia tidak menggerakkan massa. Triliunan rupiah sekalipun itu tidak akan mengganggu keimanan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, belum ada komando yang digerakkan oleh para alim, kecuali disebab atau di tengah-tengah komando itulah Allah menyertai kita. Itu yang saya temukan. Saya menyaksikan dan saya bertanya dan saya menemukan orang-orang yang menangis ketika dia tidak punya kesempatan untuk bisa berangkat ke sana. Orang-orang yang menangis ketika menelepon dan mengatakan, apa yang bisa saya lakukan di sini untuk kerjaan ini? Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemarin
pemerintah telah menetapkan bahwa manusia penista itu dan manusia nista itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi jangan lupa, ini berita gembira, tapi sekaligus ada tanda tanya besar bahwa delik yang diadukan atau delik yang dituduhkan kepadanya adalah pasal 156A KUHP, dan semua orang yang terkena delik ini semuanya ditahan kecuali manusia ini. Maka kita harus bertanya, siapa dia? Kalau saya terus terang mengatakan, ini orang coba-coba jadi Fir'aun kecil sudah. Baru 1 hari status tersangka ditetapkan kepadanya. Kapolri mengatakan bahwa dia kita tidak tahan karena sebab dia kooperatif. Maka mulut nistanya itu mengeluarkan kalimat bahwa orang-orang yang melakukan aksi demo itu adalah orang yang dibayar 500.000 per orang. Itu sama saja dia kembali menuduh para alim ulama, menuduh orang-orang yang marah karena agamanya dihina, dinistakan sebagai orang-orang bayaran. Dan pertanyaan itu, alhamdulillah, sudah ada kekuatan yang akhirnya melaporkan beliau kembali. Karena sebenarnya ada orang bertanya, kenapa tidak langsung ditangkap? Kenapa tidak langsung, udah kalau polisi tidak bisa, kenapa kita tidak bergerak? Itu yang saya bilang, biarkan Allah menjalankan pekerjaannya. Kita hanya akan membantu agamanya. Dan kemudian para ulama kita juga sudah mengatakan bahwa kita tidak pernah merencanakan kerusuhan dari aksi ini. Kita tidak pernah merencanakan ketidakbenaran dari aksi ini. Aksi ini adalah aksi damai dan kita akan terus bertahan, dan kemudian bersabarlah dalam pertahanan ini. Dan berdoalah kepada Allah. Mobilisasilah semua kekuatan. Kalau kita tidak bisa melakukan upaya dari bumi, maka kita akan mengarahkan ternadah wajah kita ke langit, dan kita minta kepada Allah agar Allah bekerja untuk melenyapkan segala penista yang mereka mencoba melakukan penistaan di tengah-tengah kita. Kenapa? Ini sesuatu yang sangat tidak bisa dibenarkan. Negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, ada orang yang berani teriak-teriak, bukan sekedar orang biasa. Dia berbaju dengan pakaian dinas gubernur, dan dia mengucapkan penistaan di tengah-tengah dia menjalankan tugasnya sebagai gubernur. Itu yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama. Alhamdulillah, pagi ini hasil sidang atau musyawarah yang dilakukan oleh GNP Pusat telah diputuskan bahwa insya Allah GNP Pusat memanggil semua kekuatan umat Islam pada tanggal 2 Desember untuk melaksanakan aksi damai sekaligus sholat Jumat bersama, istighasah, maulid akbar yang akan dilaksanakan sepanjang jalan Semanggi menuju Istana Negara. Kenapa? Karena saya memperkirakan dan saya menduga kuat kalau memang ada aksi jilid selanjutnya, itu akan lebih dahsyat dari 2 juta orang, dan akan sulit bagi Istiqlal untuk menampung jamaah seperti itu. Karena pada waktu aksi 4 November saja, saya melihat dan menyaksikan betapa Istiqlal tidak bisa lagi menampung umat Islam yang begitu banyak, dan itu meluber sampai ke jalan dalam kondisi yang sangat rapat. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Sederhana. Saya hanya ingin menyampaikan, yang mulia jamaah, persoalan ini bukan persoalan Indonesia. Ketahuilah bahwa setelah aksi ini selesai, maka reportase dunia dari pemberitaan dunia yang dikendalikan oleh orang-orang yang memang selama ini fobia kepada Islam mirip sama. Toleransi di Indonesia sedang terancam. Karena seorang sedang dihujat oleh muslim garis keras dan dipaksa untuk dipenjara. Kira-kira seperti itu. Itu ada beberapa pemberitaan dari berbagai pemberitaan dunia yang sama miripnya, yang mungkin sudah beredar dan kita sudah melihat bagaimana ketika Ahok diwawancarain oleh salah satu pemberitaan dari Australia, itu bagaimana dokumentasinya diawali dengan aksi yang begitu damai, tapi sang reporter mengatakan sayangnya aksi ini akhirnya berakhir rusuh. Dia ada tampilkan para perusuh yang satu pun tidak ada dari peserta aksi damai itu.
Maka saya mengatakan itu provokasi untuk memunculkan opini yang menyesatkan bagi umat Islam. Maka hari ini kenapa saya begitu terbuka menyampaikan dalam khutbah ini? Karena saya meyakini ini betul-betul kerja dan makar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini makar Allah? Pertama, ini pertama dalam sejarah semua bendera boleh berkibar, tapi hanya satu nama yang dibesarkan, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hari pertama dalam sejarah di mana ulama yang memimpin komando umat ini. Sehingga inilah pertama ulama kembali pada posisinya, memberikan bimbingan, pengarahan, keteladanan kepada umat Islam. Maka orang-orang yang masih tertidur atau diam adalah orang-orang yang menurut saya masih harus dipertanyakan keyakinannya kepada agama ini. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jamaah, sejarah Islam memang dipenuhi dengan sejarah sirah pertentangan. Dan hari ini dalam sebuah status saya mengatakan welcome, selamat datang di akhir zaman. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dunia Islam berada pada situasi terus menerus dalam tekanan. Lihat bagaimana presiden terpilih baru di Amerika. Begitu selesai, dia menjanjikan minimal 1 juta imigran muslim itu akan dia depak atau dia deportasi dari Amerika. Artinya Dr. Tariq Suwaidan mengatakan bahwa bukan tidak mungkin terpilihnya manusia yang sangat anti agama Islam ini di Amerika adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bagi bangkitnya kekuatan Islam dan runtuhnya Amerika Serikat. Itu seorang praktisi, aktivis, dan seorang ulama dari Timur Tengah. Persoalannya sekarang, ternyata Indonesia dapat jatah. Saya cuma ingin mengatakan, mari konsolidasi. Pada saat seperti ini, suara siapa yang harus kita dengar? Jawabannya, tanya, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang mereka itu ahlul zikir, para alim, para ulama, orang-orang yang lebih mengerti keadaan. Karena mereka tentu tidak akan menyesatkan pada hari-hari seperti ini. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.